Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kita masih bisa bersua kembali, masih bisa belajar bersama. Dan kali ini pemecahan masalah sehari-hari yang melibatkan keliling dan luas lingkaran. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang lingkaran, yaitu keliling dan luas. Kalau kita ilustrasikan, kalau ada jam dinding atau jam tangan angka 12, jarum dari angka 12 menuju 12 lagi, itu namanya keliling. Atau kita berolahraga mengelilingi lingkaran, kita lari-lari keliling, tentunya mengelilingi di tepi ini namanya keliling. Berarti kita sudah belajar rumusnya keliling adalah pi kali d atau 2 kali pi kali r. Itu untuk keliling. Kemudian kalau kita bicara tentang luas adalah yang di arsir ini. Ini luas. Ya, luas adalah ini yang di arsir ini luasnya, luas di dalamnya. Berarti apa? Pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Ini luas. Baiklah, kita ke pokok permasalahan, yakni belajar menyelesaikan masalah atau soal cerita yang terkait dengan keliling dan luas lingkaran. Contoh pertama, umpama ada roda. Ada roda dengan diameter 40 cm. Roda tersebut berputar sebanyak 200 kali. Berputar sebanyak 200 kali. Pertanyaannya, maka berapa meter? Berapa meter jarak yang ditempuh roda tersebut? Kalau seperti itu soal ceritanya, maka masih terkait dengan keliling lingkaran. Langsung aja kita dengan rumus keliling lingkaran sama dengan pi kali d, sama dengan kita tahu diameternya 40. Karena 40 tidak kelipatan 7, maka pi nya menggunakan 3,14. Berhubung tadi disebutkan berputar sebanyak 200 kali, langsung saja kita kalikan 200. Ini adalah rumus keliling. 200 adalah banyak berputarnya. Di belakang koma 2 angka, maka kita kompen dengan 2 nol, sehingga komanya terhapus, komanya hilang, sehingga menjadi 314 kali 80. 314 kali 80. Nah, silakan dihitung, ada berapa? Ya, ada 25.120 cm. Mengapa cm? Karena tadi mempunyai satuan cm pada rodanya. Berhubung pertanyaannya berapa meter, maka kita jadikan meter. Kita tahu, kalau kita tahu konversi ya, sini ada meter, desimeter, dan sentimeter. Maka sentimeter berubah menjadi meter harus naik 2 tangga. Karena naik dibagi berapa? Bagi 100 ya, atau jalan ke kiri 2 langkah. Menjadi berapa? 251,2 meter jarak yang ditempuh roda tersebut. Itu contoh yang pertama terkait dengan keliling lingkaran. Ya, seperti ini. Insya Allah mudah dipahami. Lanjut kita ke soal berikutnya. Masih tentang lingkaran. Ya, contoh yang kedua. Sebuah taman berbentuk lingkaran
dengan diameter 70 meter. Ada taman berbentuk lingkaran, diameternya 70 meter. Taman tersebut akan dipasang lampu-lampu hias, lampu-lampu di sekeliling tamannya. Di sekeliling taman tersebut dipasang lampu-lampu keliling, ya, rata, keliling penuh. Dan jarak lampu ke lampu yang lain, jarak lampu satu dengan lampu yang lain ini adalah 4 meter. Jadi jaraknya 4 meter. Jarak lampu 4 meter. Pertanyaannya, berapa lampu yang dibutuhkan untuk memasangnya sekeliling taman tersebut jika diameter taman 70 meter? Berarti kita masih melibatkan keliling lingkaran. Keliling, kita tahu sekali lagi, pi kali d. Ya. Kita tahu d-nya berapa? D-nya 70 meter. Karena diameter adalah kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. 70 dibagi 7, 10. Ada berapa sekarang? Ada 220 meter kelilingnya. 220 meter ternyata. Berhubung tadi disebutkan jarak antara lampu satu ke lampu yang lain itu 4 meter, maka keliling tadi dibagi 4. Silakan dihitung, ya. Hitung bersama. Berapa hasilnya? Ya, ternyata ada 55 lampu yang dibutuhkan. 55 lampu yang dibutuhkan. Itu soal kedua, contoh soal cerita kedua. Ya, masih melibatkan keliling lingkaran. Lanjut ke contoh permasalahan yang ketiga. Yang ketiga, sebuah taman lagi, tetapi ini berbentuk persegi panjang. Taman tersebut di dalamnya ada kolam berbentuk lingkaran, mirip bendera Jepang, ya. Ada taman berbentuk persegi panjang, di dalamnya ada kolam berbentuk lingkaran. Jika ukuran taman tersebut panjangnya 50 meter, lebarnya umpama 30 meter, sedangkan diameter kolam di dalamnya itu umpama 20 meter. Ya, di sekeliling kolam atau di area selain kolam itu ditanami rumput. Ditanami rumput dan pepohonan serta bunga-bunga. Sekali lagi, di sekitar kolam penuh dengan rumput dan pepohonan serta bunga-bunga. Maka pertanyaannya, berapa luas lahan untuk rumput dan pepohonan atau bunga tersebut? Sekali lagi, berapa luas lahan untuk ditanami rumput dan pepohonan tersebut? Berarti kita harus menggunakan apa? Kalau ada dua bangun seperti ini dan ada arsirannya, tentunya biasanya pertanyaannya berapa luas yang diarsir. Kalau ini sebuah taman, berapa lahan untuk rumput dan pepohonan? Yang pertama, kita harus menghitung luas persegi panjang, luas taman semuanya, luas semuanya. Panjang kali lebar berarti 50 dikali 30. Ada berapa? 1500 meter persegi. Untuk luas taman 1500 meter persegi. Sedangkan luas luas kolam setengah, ya. Kita sekali lagi untuk menghitung yang diarsir adalah luas persegi panjang kurangi luas lingkaran. Persegi panjang kali lebar sudah ketemu
Sedangkan luas lingkaran dengan rumus pi r kuadrat. Ya, mohon maaf tidak setengah ya, bukan setengah. Karena ini penuh ya, penuh lingkarannya. Berarti langsung penuh rumusnya. Bagaimana? Berarti pi. Pi-nya berapa? Karena diameter atau jari-jarinya tidak kelipatan 7. Ini kita tahu jari-jarinya 10. Diameter 20, jelas jari-jarinya 10. Berarti menggunakan 3,14 pi-nya. Di belakang koma 2 angka. Ada 2 nol, kita kompen ya. Sehingga ada berapa sekarang? Ada 314 meter persegi. Ya. 314 meter persegi. Karena 3,14 dikali 100. Berapakah yang diarsir atau lahan yang untuk rumput dan pepohonan? Tinggal ngurangi luas persegi panjang, luas taman semuanya dikurangi luas kolam. Nah, kita kurangi ada berapa? Ada berapa? Ya, ada 6, kemudian 8, lanjut ada berapa? 1. Nah, ada 1186 meter persegi. Ini luas daerah rumput dan pepohonan. Contoh yang ketiga. Itu ya, ini sekali lagi mudah dipahami insya Allah terkait dengan luas. Kalau yang contoh pertama dan kedua tadi masih melibatkan keliling. Kalau yang diarsir ini melibatkan luas karena ditanyakan memang luas yang diarsir atau luas lahan tersebut. Ya, insya Allah mulai dipahami. Lanjut ke contoh terakhir, yakni contoh keempat. Contoh keempat. Ya. Contoh keempat ini umpama tanpa apa? Umpama tanpa gambar, ya, tanpa gambar. Contoh gini. Ada soal dengan apa? Dengan diberikan cerita. Ada sebuah museum berbentuk persegi panjang. Museum berbentuk persegi panjang. Di pintu gerbang museum tersebut berhimpitan dengan lobi. Lobi. Ukuran museum tersebut, gedungnya umpama panjangnya 40, ya, panjang 40 meter. Kemudian lebarnya umpama lebarnya ada 24 meter dan lobinya berbentuk persegi panjang, bentuk setengah lingkaran dengan diameternya umpama 14 meter. Soalnya ada 3. Coba gambarkan ilustrasi tersebut sesuai dengan ceritanya. Yang kedua, tentukan luas museum ditambah dengan lobi yang berbentuk setengah lingkaran tadi. Yang ketiga, tentukan keliling museum ditambah dengan lobi tersebut. Ya. Kita hapus. Sekarang kita coba menjawab sesuai dengan ilustrasi cerita. Yang A, berarti kalau kita gambarkan sebuah museum berbentuk persegi panjang dengan panjang umpama tadi disebutkan 40 meter panjangnya. Sedangkan lebarnya 24 meter. Panjangnya 40 meter, lebarnya 24 meter. Di pintu gerbang museum tersebut, pintu gerbangnya lebar sekali ya, berhimpitan dengan lobi berbentuk setengah lingkaran. Jika lobi ini, dan pintu gerbang ini, berhimpitan ini, diameternya 14 meter, seperti ini, maka berapakah luas museum
ditambah dengan dua objek tersebut. Kalau contoh keempat ini tanpa ada yang diarsir, berarti caranya bangun pertama ditambahkan bangun kedua. Bangun pertama adalah persegi panjang, berarti 40 dikali berapa lebarnya? Nah, lebarnya 24.